Prajurit-prajurit kerajaan, pengawal rombongan yang mendapat semangat berhasil pula merobohkan dua orang anggota perkumpulan kuncir emas. Dua orang yang masih tinggal walau kini menghadapi lawan yang jauh lebih banyak, namun mereka tidak menjadi takut. Malah sambil keluarkan bentakan-bentakan seperti kalap, keduanya menyongsong serangan lawan. Orang berbanter merah yang tak mau melihat korban jatuh lebih banyak di pihaknya berteriak keras dan melompat ke tengah kalangan perkelahian. Dia sempat merobohkan dua prajuritnya menyerang anak buahnya hingga mencelat mental dan menemui ajal dengan kepala pecah. "Tahan! Lu Liong-on, aku lawangmu." Lu Liong-on melompat mundur lalu menyeringai. Korban sudah jatuh di pihakmu dan di pihakku. Memang pantas kau harus bertanggung jawab. Atas nama kerajaan, lekas menyerah dan berlutut. Pejabat jahanam, makan dulu tanganku ini," bentak si mantel merah. Tapi dia tidak mengirimkan jotosan atau pukulan. Tangan kanannya berdebat berkelebat mengibaskan mantel merahnya. Fuss! Mantel itu bertabur di udara. Sinar merah memancar dalam kegelapan malam. Angin deras menghantam ke arah Lu Liong-on. Orang itu memiliki tenaga dalam tinggi. Membatin Ageng Musalamat yang menyaksikan jalannya perkelahian dan melihat bagaimana tubuh Lu Liong-on terhuyung-huyung hampir jatuh. Selagi dia berusaha mengimbangi diri, lawan datang menyergap dan lancarkan satu jotosan ke pelipis kirinya. Lu Liong-on pergunakan tangan kiri untuk menangkis. Dua lengan saling beradu, entah karena kedudukan kedua kaki Lu Liong-on yang belum kokoh, entah karena keadaan tubuhnya miring, atau entah karena lawan memiliki tenaga yang lebih kuat. Beradunya dua lengan itu membuat pejabat kerajaan terjatuh keras ke bawah tanah. Sebelum dia sempat bangkit, lawan bermantel mendatangi dengan satu tendangan ke arah tulang rusuknya. Lu Liong-on berteriak keras, hanya setengah jengkal lagi tendangan lawan akan menghancurkan tulang-tulang rusuknya. Lu Liong-on gulingkan tubuhnya. Si mantel merah terseru ke depan namun cepat menguasai diri. Di tanah dilihatnya Lu Liong-on membuat gerakan aneh. Setelah beberapa kali berguling, tubuh itu melesat ke atas. Di udara seperti melenting, tubuh Lu Liong-on berkelebat ke arah si mantel merah. Inilah jurus bernama Soan Hang Liap In, yang berarti angin berpusing mengejar lawan. Orang berpantal berkeluarkan seruan kaget ketika tahu-tahu kaki kanan lawan menderu ke arah lehernya. Ini benar-benar merupakan serangan mematikan. Dia cepat melompat hindarkan diri. Meski serangan mematikan, meski lehernya selamat, tapi dia masih kurang cepat. Kaki Lu Liong-on mendarat di bahu kirinya. Tubuhnya mencelat sampai dua tombak lalu bergelimpang ke tanah. Ageng Musalamat mengira paling tidak tulang bahu si mantel merah itu telah remuk dan tak sanggup berdiri lagi. Namun apa yang terjadi membuatnya diam-diam merasa kagum atas kekuatan si kuncir emas itu. Setelah keluarkan suara menggembor pendek, orang ini lalu melompat bangkit. Lu Liong-on tampak agak tercekat ketika melihat lawannya tidak cedera, malah masih sanggup berdiri dan melangkah ke arahnya. "Lu Liong-on, kesempatanmu untuk berdoa pada Tian hanya sedikit. Nyawamu hanya tinggal beberapa kejapan saja." Manusia sombong tapi tolol. Lo Sam Tojing sengaja mengutusmu kemari untuk mencari mati." Si mantel merah keluarkan suara menggembor, lalu didahului dengan bentakan keras tubuhnya berkelebat. Sinar mantel merahnya bertabur. Lu Liong-on merasa kedua matanya perih. Ada hawa aneh keluar dari bawah mantel. Sesaat dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi telinganya masih mampu mendengar datangnya serangan. Dengan cepat dia melompat ke kiri. Lalu Lu Liong-on mengeluh tinggi. Mantel merah menghantam punggungnya hingga tak ampun lagi. Pejabat kerajaan ini terpental ke depan. Untung dia masih sempat menggapai roda sebuah gerobak hingga tak sampai jatuh ke tanah. Namun baru saja dia membalikkan badan, satu tendangan menghajar dadanya. Lu Liong-on tersandar di badan gerobak. Dadanya seolah remuk, napasnya sesak. Sewaktu dia coba menarik napas dalam-dalam, darah mengucur dari mulutnya. Beberapa orang anak buahnya berseru kaget melihat kejadian ini. Saat itu si mantel merah sudah berkelebat lagi. Tangan kanannya bergerak menjambak rambut Lu Liong-on. Tangan kirinya menelikung leher si pejabat. Sekali dua tangan itu bergerak, pasti patahlah tulang leher si pejabat dan nyawanya tidak tertolong lagi. Ketika si mantel merah siap mematahkan leher Lu Liong-on, di udara malam melewati kepala orang-orang yang ada di tempat itu melesat satu bayangan putih. Tahu-tahu si mantel merah merasakan ada satu tangan memegang bahu kirinya. Mendadak sontak tangan kirinya menjadi sangat berat dan kaku tak bisa digerakkan lagi. Bersamaan dengan itu di belakangnya ada satu suara menegur dalam bahasa yang tidak dimengertinya. "Orang gagah bermantel merah, kau telah memenangkan perkelahian. Lawan dalam keadaan tak berdaya. Tak ada untung bagimu membunuh Tuan Lu Liong-on." Si mantel merah berpaling, pandangannya membentur wajah Ageng Musalamat yang memandang tersenyum padanya. "Kau pasti orang asing yang datang dari negeri seberang itu." Ageng Musalamat tersenyum, tidak menjawab karena memang tidak tahu apa yang dikatakan si mantel merah. Sebaliknya, si mantel merah juga tidak mengerti apa yang diucapkan Ageng Musalamat. Ki Hok Kui segera mengguncang lengan bahu Buceng. Anak ini cepat berkata, "Paman Buceng, kau harus lekas ke sana. Dua orang itu saling bicara dalam bahasa mereka tidak dimengerti satu sama lain." "Ah, kau benar," kata Buceng lalu melompat dan berdiri di antara Lu Liong-on dan si mantel merah yang masih mencekal si pejabat tapi tak sanggup meneruskan maksudnya untuk membunuh orang itu. Ageng Musalamat kembali mengatakan sesuatu pada si mantel merah. Buceng cepat menerjemahkan. "Orang ini memintamu agar melepaskan pejabat Lu Liong-on. Katanya tak ada gunanya membunuh. Dia juga menanyakan ada tujuan apa dari Lo Sam Tojing hingga kau diutus untuk menjemputnya." Si mantel merah yang sedang beringas perlahan-lahan mengendur amarahnya. Sepasang pandangan mata lembut Ageng Musalamat membuat dia merasa kecut.
Cekalan dan jambakan pada Lu Liong On dilepaskan hingga pejabat ini jatuh ke tanah, setengah sadar setengah pingsan. Beberapa orang prajurit segera menggotongnya ke tempat aman. Orang asing, ketua perkumpulan kuncir emas Lo Sam Tojing ingin bertemu denganmu. Itu sebabnya dia mengutusku untuk menjemputmu dan membawamu kembali ke lembah Pekun, tempat kediamannya. Ah, ketuamu tentu orang yang sangat baik hati. Belum pernah bertemu tapi sudi mengundangku datang ke tempatnya. Kau kembalilah ke Danau Pekun. Sampaikan salam hormatku pada ketuamu Lo Sam Tojin. Katakan padanya bahwa saat ini aku sedang menjadi tamu kerajaan. Jika ada kesempatan dan kerajaan memberi izin, aku akan datang sendiri menyembanginya di lembah itu. Habis berkata begitu, Ageng Musalamat membungkuk memberi hormat. Ketika dia hendak membalikkan badan, si Mantel Merah berseru, orang asing, tunggu. Si Mantel Merah cepat melangkah ke hadapan Ageng Musalamat. Peraturan di perkumpulan kuncir emas sangat keras. Jika seseorang ditugaskan untuk menjalankan sesuatu tidak berhasil, maka hukumannya sangat berat. Lo Sam Tojing akan memisahkan kepalaku dan tubuhku. Sepasang alis mata Ageng Musalamat berjingkrak ketika dia mendengar terjemahan ucapan si Mantel Merah dari Buceng. Jika kau tak sanggup mengikuti aturan perkumpulan, mengapa tidak keluar saja? Nah, itu lebih celaka lagi. Lo Sam Tojing akan membunuhku dan seluruh keluargaku. Rupanya susah juga hidup ini bagimu, kata Ageng Musalamat sambil usap-usap dagunya. Sebelum pergi, Lo Sam Tojing mengatakan sesuatu padaku. Aku ingin mendengarkan, katanya. Jika aku tak bisa membawamu ke lembah Pekun, maka sebagai gantinya aku harus mendapatkan keris emas yang hendak kau persembahkan pada raja. Ageng Musalamat terkejut. Bagaimana orang ini bisa tahu aku membawa keris itu, pikirnya. Rupanya kabar menebar secepat kilat dan tak ada rahasia yang bisa dipendam di negeri ini. Aku memang membawa sebilah keris emas. Jika ketuamu berpesan begitu, aku tidak keberatan menyerahkannya padamu. Silahkan kau ambil dan mengambilnya sendiri. Beberapa orang murid Ageng Musalamat maju ke hadapan pimpinan mereka, serentak menegur keras menyatakan ketidaksenangan mereka. Lu Liong On sendiri yang setengah sadar setengah pingsan melompat begitu memberitahu Buceng apa yang hendak dilakukan Ageng Musalamat. Tamu terhormat Kanjeng, jika kau menyerahkan keris itu padanya, maka itu adalah satu pengkhianatan besar bagi raja dan rakyat Tiongkok, kata Lu Liong On setengah berteriak, lalu perlahan-lahan jatuh ke duduk ke tanah. Sahabatku pejabat Lu Liong On, kau tidak usah khawatir. Lihat saja apa yang akan terjadi, kata Ageng Musalamat sambil tersenyum dan kedipkan matanya. Ageng Musalamat memberi isyarat agar si Mantel Merah mengikutinya. Lalu dia melangkah menuju kemah. Hampir semua orang yang ada di tempat itu mengikuti. Sampai di dalam kemah yang diterangi lampu minyak, Ageng Musalamat menunjuk pada sebuah peti kecil terbuat dari kayu yang terletak di atas tumpukan barang. Buka penutup peti itu dan lihat isinya. Ageng Musalamat berkata pada si Mantel Merah. Buceng cepat menerjemahkan ucapan Ageng Musalamat. Si Mantel Merah tampak ragu. Agaknya dia khawatir orang akan menjebaknya. Namun setelah melihat Ageng Musalamat memandang tersenyum dan anggukkan kepalanya, orang ini segera dekati peti kayu berukir itu. Dia ulurkan tangan membuka penutup peti. Begitu tutup terbuka, 7 larik sinar kuning membersit keluar. Si Mantel hitam melindungi matanya yang kesilauan dan dengan telapak kanan kiri. Apakah benda ini yang diminta oleh ketuamu, Padri Lo Sam? Tanya Ageng Musalamat. Si Mantel Merah mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Buceng, Ageng Musalamat kembali bicara. Buceng kembali menerjemah. Kau boleh mengambil senjata itu, membawanya pergi dan menyerahkan pada Lo Sam Tojing. Terima kasih, kata si Mantel Merah sambil membuku berulang kali. Dia tidak menyangka kalau orang akan menyerahkan keris emas itu semudah itu padanya. Peti kayu cepat ditutupnya lalu dengan mempergunakan kedua tangan dia mengangkat peti itu dan ditumpukan barang. Baru satu langkah berjalan, mendadak tampang si Mantel Merah yang tersembunyi di balik kain hitam mengerit. Tubuhnya terhuyung ke depan. Peti kecil emas berisi keris Kiai Seberang Tujuh Langit itu seperti berubah menjadi sebuah batu besar yang amat berat. Bagaimanapun dia mengerahkan tenaga, tetap saja dia tak sanggup bertahan. Kedua bahunya membuyut ke bawah dan tangannya menjadi panjang. Tak sanggup bertahan dengan tangan kasar, dia kerahkan tenaga dalam. Si Mantel Merah menjerit keras. Sambungan tulang bahunya kiri kanan tanggal dari persendian. Peti kayu lepas dari pegangannya dan peti kayu menimpa kakinya. Kasut yang melindungi kakinya berlubang besar. Tangan kakinya remuk dan kasut itu tampak merah, tanda kakinya cedera berat dan berdarah. Si Mantel Merah mengerit berulang kali sambil bercingkrang kesakitan. Bercingkat-cingkat kesakitan, Ageng Musalamat membungkut mengambil peti kayu berisi keris sakti. Lalu dengan tangan kirinya dipegangnya bahu si Mantel Merah. Katakan pada ketuamu, kau telah berusaha tapi tak sanggup membawa keris dalam peti itu. Mungkin senjata ini tidak berjodoh dengan dirinya. Kau boleh pergi sekarang. Si Mantel Merah hendak berteriak marah, tapi ketika dilihatnya orang bercara dengan tersenyum padanya dan lagi-lagi seperti ada sinar aneh memancar dari sepasang mata Ageng Musalamat, maka tanpa banyak bicara dia segera keluar dari dalam kemah. Malam pertama sampai ke kota raja, rombongan Ageng Musalamat dibawa ke istana raja. Sebelum jamuan makan malamnya dihadiri para pejabat tinggi kerajaan serta undangan khusus, di mana diantaranya terdapat beberapa tokoh muslim. Ageng Musalamat menyerahkan keris sakti Kiai Seberang Tujuh Langit pada raja. Sebagai balasan, raja memberikan seuntai tasbih yang terbuat dari batu giok berwarna hijau pekat. Tasbih itu bukan tasbih biasa, karena
mampu menolak racun serta memiliki kekuatan besar. Perjamuan itu menjadi semarak karena dipertunjukkan berbagai tarian dari beberapa provinsi. Menjelang tengah malam, perjamuan itu baru selesai dan rombongan diantar ke tempat bermalam, yakni sebuah bangunan besar di luar tembok selatan istana. Selama 2 hari, rombongan diajak melihat-lihat beberapa tempat berpemandangan indah. Pada malam ketiga sesuai yang telah diatur, kedua belah pihak mengadakan pertemuan lagi di sebuah gedung yang biasanya dipakai untuk pertunjukan, termasuk pertunjukan kepandaian silat. Acara kali ini tidak dihadiri oleh raja, tapi beberapa pejabat penting termasuk kepala barisan pengawal raja dan kepala balan tentara Tiongkok daerah timur ikut hadir. Lu Liong-on sendiri tidak kelihatan karena kabarnya masih dalam perawatan akibat perkelahian dengan anak buah Lo Sam Tojin tempo hari. Tuan rumah menyuguhkan beberapa pertunjukan silat tangan kosong dan mempergunakan senjata diseling dengan pertunjukan akrobat. Setelah itu, giliran murid-murid Ageng Musalamat ganti memperlihatkan kebolehan mereka. Bagian ketiga yang merupakan bagian penutup adalah pertandingan persahabatan antara pihak tuan rumah dan tamu dari tanah Jawa. Agaknya dalam rangka persahabatan dan saling menghormat, kedua belah pihak tidak berani menurunkan tangan keras. Walau begitu, pertandingan itu berjalan cukup seru dan tiada henti-hentinya mendapatkan sambutan tepuk tangan dari semua yang hadir. Ketika pemandu acara bersiap-siap untuk menutup suatu acara malam itu, tiba-tiba sebuah benda kuning melesat di udara lalu menancap di atas panggung. Ketika semua orang memperhatikan benda itu, ternyata adalah sebatang besi sepanjang 1 tombak yang pada ujungnya terikat sebuah bendera besar berwarna kuning. Pada bagian tengah bendera dalam lingkaran masih terlihat gambar berupa kunciran rambut, bendera perkumpulan kuncir emas. Seru semua orang yang mengenali. Tempat itu pun menjadi gempar. Belum berhenti getaran besi bendera yang menancap di lantai panggung. Belum ada suara gaduh-gaduh orang-orang yang gempar, tiba-tiba terdengar satu tawa mengekeh panjang. Lampu besar di ruangan berkelap-kelip. Selonteng di atas panggung ambruk. Saat itu juga sesosok bayangan melayang turun dan tepat di samping kanan beberapa bendera kuning. Lo Sam Tojin! Beberapa orang duduk di barisan depan sampai terlonjak di kursi masing-masing saking kagetnya. Ageng Musalamat sendiri yang ada di barisan kursi terdepan mendadak saja merasa berdebar. Kedua matanya memandang tak berkedip pada orang di atas panggung. Orang ini di atas panggung ternyata adalah seorang kakek mengenakan jubah paderi berwarna hitam. Mukanya berwarna kuning muda. Sepasang alis, bibir dan rambut yang dikuncir dan dicat dengan warna kuning tua. Sosok tubuhnya yang kurus tinggi membuat keseluruhan diri dari orang ini menjadi angker untuk dipandang. Apalagi sepasang matanya tak bisa diam, selalu jelalatan. Di tangan kirinya dia memegang sebatang tongkat besi berwarna kuning. Apakah kalian sudah selesai mempertunjukkan kebodohan masing-masing? Tiba-tiba Lo Sam Tojin, ketua perkumpulan kuncir emas, keluarkan ucapan lantang lalu tertawa mengekeh. Tak ada yang menjawab. Bagus. Itu berarti kalian menyadari kebodohan masing-masing. Seru Lo Sam Tojin lalu kembali tertawa bergelak. Seseorang berpakaian kebesaran militer yang duduk di barisan depan tegak dari kursinya lalu membentak. Orang ini adalah Suma Tiang Bun, kepala barisan pengawal istana. Lo Sam Tojin, tindakanmu sungguh kurang ajar sekali. Tegas turun dari panggung dan tinggalkan tempat ini. Ternyata ada pejabat di kota raja ini tidak angkuh semua. Lo Sam Tojin menjawab. Apa maksudmu? Bentak Suma Tiang Bun dengan mata menderik. Beberapa hari lalu, seorang pejabat bernama Lu Liong-on sesumbar jual omongan besar, mau menyerbu ke kediamanku di lembah Pekun dan mau menangkap diriku. Mana dia? Orang Sileu itu. Aku tidak melihatnya di tempat ini. Aku sengaja datang jauh-jauh kemari, tapi ternyata tidak ditangkap. Malah seorang jenderal bernama Suma Tiang Bun dengan sikap hormat memintaku untuk berlalu. Merah pada muka kepala barisan pengawal istana itu. Dia cepat memandang berkeliling dan siap berteriak pada pengawal untuk memberi perintah agar segera menangkap Lo Sam Tojin. Tapi alangkah terkejutnya, jenderal ini ketika melihat tidak satupun anggota pengawal ada di ruangan itu. Malah seputar dinding ruangan kelihatan sekitar 20 orang berpakaian hitam dengan wajah tertutup kain hitam. Rambut kuning dikuncir di atas kepala. Di atas panggung, Lo Sam Tojin kembali tertawa mengekeh. Jenderal Suma, teriak Lo Sam Tojin. Kau tidak usah khawatir. Semua anak buahmu berada di gudang belakang. Semua tertidur pulas, tapi tanpa napas alias mati semua. Terkejutlah Suma Tiang Bun mendengar ucapan Lo Sam Tojin itu. Dia cepat berpaling pada lelaki gemuk pendek yang tegak di sampingnya. Orang ini adalah Jenderal Cha, kepala bala tentara daerah timur. Jenderal, aku minta bantuanmu. Lekas himpun kekuatan. Lucuti semua anggota kuncir emas yang ada di tempat ini. Aku akan menangkap paderi sesat itu hidup-hidup. Jenderal Cha mengangguk. Hati-hati, Jenderal Suma. Lo Sam Tojin terkenal sangat lihai. Aku akan naik ke panggung membantumu begitu selesai menyusun kekuatan. Begitu Jenderal Cha bergerak, Suma Tiang Bun berkelebat ke atas panggung. Lo Sam Tojin segera menyambutnya dengan ejekan. Aku jadi sungkan berhadapan denganmu, Jenderal Suma. Kau mengenakan pakaian bagus dan mewah. Aku cuma pakaian butut dan terbuat dari kain belacu hitam. Pakaianmu itu tentu mahal harganya. Gajimu tentu besar.
Tojin sesat, tutup mulutmu. Aku masih memberi kesempatan terakhir kepadamu. Tinggalkan tempat ini. Hohohoho. Terus terang, aku kemari bukan untuk mencarimu, tapi mencari orang lain. Sebelum aku menemukan orang itu, jangan harap aku akan minggat dari sini. Kau akan menyesal. Sebentar lagi, pasukan besar akan mengurung tempat ini. Kau akan dan anak buahmu tak bakal hidup-hidup keluar dari sini. Begitu. Dua mata Lo Sam Tojin berputar-putar dan jelalatan kian kemari. Mari kita main-main sebentar. Sudah lama aku tidak mengukur sampai di mana tingkat kepandian seorang jenderal sepertimu. Kalau kau memang minta digebuk, aku tuan besarmu tidak akan suka-suka lagi, kata Suma Tiangbun lalu melompat ke depan melancarkan serangan. Hanya jurus Aoliong Cuktong, siapa takut? Ejek Lo Sam Tojin lalu saputan tangan tongkat besinya ke depan. Aoliong Cuktong artinya naga hitam keluar dari gua. Jenderal Suma Tiangbun tentu saja terkejut ketika mendengar Lo Sam Tojin menyebut nama jurus serangan yang dilancarkannya. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang mengherankan. Jenderal Suma yang dulunya pernah belajar pada seorang tokoh silat gembelengan Kunlun Pai sedang Lo Sam Tojin sendiri adalah salah seorang sesepuh itu. Jadi dia sudah tahu semua jurus-jurus ilmu silat partai. Jenderal Suma, kalau kepandianmu cuma sebegitu, sungguh mengherankan. Raja mau mengangkat menjadi kepala barisan pengawal istana. Lihat baik-baik. Aku akan hadapi seranganmu dengan jurus yang sama. Lalu ketua perkumpulan kuncir emas sisipkan tongkat besinya di keningnya. Ketika serangan lawan berupa jotosan kerap siap melabrak dadanya, Lo Sam Tojin berteriak keras, jurus Aoliong Cuktong sejati. Baik Jenderal Suma yang di atas panggung maupun semua orang yang ada di bawah panggung tidak sempat melihat kapan paderi itu melancarkan serangan. Tahu-tahu Jenderal Suma terpental satu tombak ke belakang. Dari mulutnya terdengar erang kesakitan. Ketika dia memperhatikan tangan kanannya, ternyata tangan itu telah membengkak merah. Rasa sakit dapat ditahan oleh sang jenderal, tapi amarah tak mampu dibendungnya. Didahului bentakan dahsyat, dia melompat ke depan yang kini terjadi satu perkelahian seru. 5 jurus Jenderal Suma Tiangbun merengsek lawannya dengan serangan-serangan ganas. Tapi Lo Sam Tojin berubah laksana bayang-bayang. Memasuki jurus ke-7, Jenderal Suma keluarkan seluruh kepandiannya. Tenaga dalam dikerahkannya penuh. Tubuh yang besar berkelebat mengeluarkan deruk angin kencang. Lo Sam Tojin berseru keras ketika didapatkan dirinya tenggelam dalam tekanan serangan lawan. Kini dia tidak menyerang dengan sepasang tangannya, melainkan menggunakan jubah untuk mengebut gempuran lawan. Dua larik sinar hitam menderu keluar dari ujung lengan jubah hitam sang paderi. Sinar di sebelah kanan berhasil dielakkan Jenderal Suma, namun sinar yang menyambar di arah kiri menghantam dadanya dengan telak. Untuk kedua kalinya orang ini terpental, mukanya tampak pucat, kedua kakinya kelihatan bergetar keras. Dari mulutnya ada darah meleleh. Sang jenderal menderita luka dalam yang cukup parah. Paderi keparat, biar kupatahkan kepalamu dari tubuhmu detik ini juga, kertak Suma Tiangbun. Dia cabuk pedang yang terselip di pinggangnya. Sekali dia menggerakkan tangan, maka sinar putih bertabur menyambar ke leher Lo Sam Tojin. Si kakek ganda tertawa, tangannya bergerak ke pinggang. Selarik sinar kuning berkiblat. Terang, bunga api memercik di atas panggung ketika pedang Suma Tiangbun meradu keras dengan tongkat besi Lo Sam Tojin. Celakanya, karena sejak pertama tangan kanan sudah cedera, maka genggamannya pada gagang sedang tidak tangguh. Akibatnya, begitu bentrokan senjata pedang di tangan Jenderal Suma terlepas mental. Di atas panggung, Lo Sam Tojin angkat tongkat besinya ke udara. Semua orang terkesiap ketika melihat bagaimana pedang Jenderal Suma yang mencelat mental ke udara laksana disedot, melayang turun lalu menempel pada badan tongkat besi kuning. Dengan cepat Lo Sam Tojin ambil pedang itu, lalu dia tertawa mengekeh. Jenderal Suma, aku akan membelah tubuhmu dengan pedang milikmu sendiri. Bersiap-siaplah untuk menghadap Giam Long On. Giam Long On artinya malaikat maut. Jenderal Suma berusaha menyelamatkan diri dari sambaran pedang dengan melompat ke belakang. Dia menyambar sebuah jambangan kiri di panggung. Sewaktu pedang kembali membabat, dia menyangkis dengan jambangan itu. Jambangan yang terbuat dari porselen hancur berantakan. Di lain kejap, pedang di tangan Lo Sam Tojin menderu ke atas ke bawah, mengarah kepada batok kepala Jenderal Suma. Rupanya Tojin ini benar-benar ingin membuktikan kata-katanya, yaitu ingin membelah tubuh sang jenderal. Sementara itu di bawah panggung, 5 orang anggota pasukan kerajaan yang dibawa Jenderal Chia bertempur seru melawan 20 orang anak buah Lo Sam Tojin. Walau mereka berjumlah lebih sedikit, namun karena memiliki rata-rata kepandaian tinggi, dalam waktu singkat mereka berhasil merobohkan 5 prajurit. Jenderal Chia sendiri itu yang telah melihat bahaya maut mengancam Jenderal Suma segera melompat ke atas panggung. Selagi tubuhnya melayang di udara, dilepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Lo Sam Tojin sama sekali tidak menghindar sewaktu merasakan ada sambaran angin menyerang ke arah 10 jalan darah di sisi kirinya. Sambil meneruskan bacokannya ke kepala Jenderal Suma Tiangbun, kakek ini putar tongkat kuningnya, sinar kuning bertabur. Angin laksana badai menderak ke arah tubuh Jenderal Chia. Orang gemuk pendek ini berseru kaget ketika tubuhnya terpental ke bawah panggung. Selagi dia berusaha mengimbangi diri agar tidak jatuh terbanting di lantai, tombak besi di tangan Lo Sam Tojin tahu-tahu melayang. Demikian cepatnya
sambaran tongkat besi ini hingga Jenderal Chia tak mampu selamatkan diri. Tongkat besi menancap di ulu hatinya. Orang yang banyak yang ada di tempat itu menjadi gempar terlebih ketika melihat bagaimana pedang di tangan Lo Sam Tojing siap pula membelah kepala Jenderal Suma. Sesaat lagi Jenderal Suma akan menjadi mayat dengan kepala terbelah, tiba-tiba di bawah panggung barisan kursi paling depan melesat satu bayangan putih. Bersamaan dengan itu ada sambaran angin menderu ke arah Lo Sam Tojing yang membuat kakek bermuka kuning ini terhuyung-huyung. Walau dia masih sanggup meneruskan bacokannya, namun mata pedang meleset jauh, tak dapat membelah kepala Jenderal Suma, melainkan hanya membelah angin. Satu tangan kemudian menarik leher pakaian Suma Tiangbun hingga Jenderal ini terpisah jauh dari Lo Sam Tojing. Semua orang berseluk terkesiap. Bahkan para prajurit dan anak buah perkumpulan Kuncir Emas tanpa diberi aba-aba sama-sama hentikan pertempuran dan memandang ke atas panggung. Di atas panggung saat itu tegak seorang lelaki tinggi tegap mengenakan jubah putih, kulitnya coklat dan tangan kirinya dia memegang seuntai tasbih. Hah, tamu asing itu. Dia menyelamatkan Jenderal Suma, seseorang bersemu. Suasana menjadi gempar sesaat namun segera sigap. Semua mata lalu ditujukan ke atas panggung. Sepasang mata Lo Sam Tojing yang selalu jelalatan tak bisa diam kini terpentang lebar, memandang tak berkedip pada orang berjubah putih di hadapannya yang bukan lain adalah Kanjeng Sri Ageng Musalamat. Lo Sam Tojing usap-usapkan tangan kirinya ke dagu. Pedang di tangan kanan tiba-tiba dihujamkan ke bawah hingga mencelat di lantai panggung. Dicari susah sekali, dijemput tak mau datang. Tahu-tahu saat ini muncul di hadapanku. Jadi inilah orang asing dari tanah Jawa yang katanya memiliki kepandaian tinggi, datang membawa sebilah keris emas sakti untuk Raja Tiongkok. Karena tidak tahu apa yang dikatakan Lo Sam Tojing, Ageng Musalamat hanya tersenyum dan membungkuk. Sang paderi makin keras tawanya, lalu tiba-tiba kakinya bergerak menendang ke arah badang pedang besar menancap di lantai panggung. Pedang yang menancap melesat ke atas, berputar laksana baling-baling menyambar ke arah Ageng Musalamat. Ageng Musalamat gerakan tangan kanannya yang memegang tasbih. Tasbih itu adalah hadiah dan diterima dari Ageng Musalamat dari Raja Tiongkok sebagai balasan ke Kiai Kris, Kiai seberang tujuh langit yang diberikannya para raja. Tring tring tring. Terdengar suara bertentringan beberapa kali. Bunga api memincar 6 kali berturut-turut. Ageng Musalamat terkejut dan cepat melompat. Ketika tangannya memegang tasbih merasa perih seperti disusuk pukulan puluhan jarum. Sebaliknya, ketua perkumpulan Kuncir Emas tak kalah kagetnya. Hantaman tasbih di tangan kanan Ageng Musalamat walau ditujukan pada pedang yang berputar, namun ada hawa aneh yang membuatnya melangkah mundur terhuyung-huyung. Sementara itu, pedang yang kena hantaman tasbih jauh berdentangan di bawah panggung. Hah, orang asing, aku selalu mengagumi kehebatanmu, kata Lo Sam Tojing seraya membungkuk. Ageng Musalamat balas menghormat. Aku tak punya waktu lama. Aku ingin kau ikut bersamaku ke lembah Pekun sekarang juga. Orang sepertimu aku perlukan untuk membentuk sebuah dan membangun partai Kuncir Emas. Lalu Lo Sam Tojing memberikan tanda dengan isyarat tangan agar Ageng Musalamat mengikutinya. Ageng Musalamat gelengkan kepala dan goyangkan tangannya melihat ajakan ditolak marahlah Lo Sam Tojing. Kedua tangannya mendorongkan ke muka gerakannya perlahan saja, tapi apa yang terjadi sungguh mengejutkan. Dari ujung dua lengan jubahnya melesat angin sederas topan. Panggung berguncang, tirai-tirai tebal bergoyangan keras, bahkan ada yang robek. Di atas panggung tubuh Kanjeng Ageng Musalamat bergoncang hebat. Jatuh! Teriak Lo Sam Tojing seraya lipat gandakan tenaga dalamnya. Mukanya yang kuning kelihatan seperti mengkerut. Goncangan di tubuh Ageng Musalamat semakin hebat. Jubah putihnya tampak robek di beberapa bagian. Dia bertahan sambil membungkuk dengan mengepalkan tinju. Tasbih di tangan kanannya berputar-putar kian kemari. Jatuh! Teriak Lo Sam Tojing. Selagi Ageng Musalamat bertahan mati-matian agar tidak roboh, lantai panggung dipijaknya tiba-tiba berubah menjadi laksana bara. Dia menginjak bara api. Kalau aku bertahan, cepat atau lambat aku akan jatuh. Orang tua bermuka kuning ini memiliki tenaga dalam luar biasa. Aku harus mencari jalan mengalahkannya tanpa menghinanya. Ageng Musalamat menarik pada pecahan jambangan porselen yang bertebaran di lantai panggung sebelah kiri. Mulutnya dikatupkan rapat-rapat, tenaga dalamnya dikerahkan pada kaki kanan. Tiba-tiba kaki itu dihentakkannya ke lantai panggung. Laksana senjata rahasia, puluhan pecahan porselen menghambur ke arah Lo Sam Tojing. Selagi ketua perkumpulan Kuncir Emas ini berteriak kaget, puluhan pecahan porselen menancap di sekujur pakaian hitamnya. Pecahan porselen ini menancap demikian rupa, laksana disisipkan dengan hati-hati dan rapi hingga tak ada bagian tubuh Lo Sam Tojing yang terluka atau tergores. Kalau saja mukanya tidak dilapisi cat kuning, maka semua orang akan melihat bagaimana wajah Lo Sam Tojing telah berubah sepucat mayat. Kakek ini menyadari kalau mau Ageng Musalamat tadi pasti bisa membunuhnya dengan tusukan puluhan pecahan porselen itu. Orang asing, kata Lo Sam Tojing dengan suara bergetar. Aku menaruh kagum padamu. Aku juga menaruh hormat. Kalau aku tak bisa membawamu ke lembah Pekun untuk kujadikan guru besar perkumpulan Kuncir Emas, pelajaran yang kau berikan saat ini cukup membuatku puas. Aku berterima kasih untuk semua itu. Lo Sam Tojing membungkuk berulang kali. Ageng Musalamat membalas penghormatan itu dengan cara yang sama, membungkuk beberapa kali. Pada saat itulah tiba-tiba tangan kanan Lo Sam Tojing bergerak dan "Kanjeng Guru, awas!" Seseorang berteriak dari bawah panggung. Ageng Musalamat cepat mengangkat kepalanya. Sebenarnya tadi pun dia sudah mendengar ada suara menderu dari depan. Ketika melihat ke depan, terkejutlah ada 5 ekor ular aneh berwarna hitam dengan sirip kepala dan badan melesat ke arahnya. Hah, ular iblis pencabut nyawa!
teriak beberapa orang di bawah panggung. Ular terbang yang diberi julukan ular iblis pencabut nyawa itu adalah senjata rahasia paling berbahaya yang jarang dikeluarkan oleh Lo Sam Tojing. Di tempat penyimpanannya di dalam sebuah kantong di balik pakaiannya, 5 ular itu tak ubahnya seperti kayu kaku, tapi begitu melesat di udara berubah menjadi seekor ular sungguhan. Melesat dengan membuka mulut lebar-lebar, siap untuk mematuk sasaran. Ageng Musalamat tanpa berpikir panjang jatuhkan diri di atas lantai panggung. Tasbih di tangan kanannya diputar sebat. 3 ular beracun lewat di atasnya, menancap pada tiang kayu panggung. 2 lainnya dihantam hancur dengan tasbih. Lo Sam Tojing menggereng marah. Dia menerjang ke depan, menyerang dengan tenaga dalam penuh. 5 jari tangannya terpentang, mencuat ke depan, dan mendadak Ageng Musalamat melihat 5 jari tangan kiri kanan lawan berubah menjadi cakar besi membara. Inilah ilmu hitam yang paling diandalkan oleh Lo Sam Tojing. Selama ini tidak satu musuh pun sanggup menghadapinya. Orang banyak di bawah panggung, terutama para pejabat tinggi yang tahu betul akan keganasan ilmu yang dimiliki ketua perkumpulan kuncir emas itu, jadi tercekat. Mereka tak bisa menduga lain, Ageng Musalamat akan menemui Ajal dengan muka terkoyak, perut jebol, dan isi perut membusai. Tapi apa yang terjadi kemudian membuat semuanya secara tidak sadar keluarkan seruan tertahan. Hampir berbarengan di atas panggung, Lo Sam Tojing melihat muka Ageng Musalamat berubah menjadi kepala seekor harimau putih. Selagi dia tertegun kecut, lawan telah melompat ke hadapannya. Ageng Musalamat merasakan terjadi keanehan atas dirinya. Sepasang tangan dan kedua kakinya bergerak di luar kendalinya. Tasbih di genggamannya menderu, menabur sinar angker. Dia mendengar suara bergedebukan berulang kali, lalu rahang kiri Lo Sam Tojing remung. Tubuhnya terpelanting, namun sungguh hebat. Mukanya yang kuning babak belur, sepasang matanya menggembung bengkak dan mengeluarkan darah. Hidungnya remuk, mulutnya pecah. Tapi hebatnya kakek ini masih mampu berdiri walau kini kepalanya kelihatan miring. Ludah bercampur disemburkannya ke arah Ageng Musalamat hingga jubah putih orang ini penuh dengan noda merah. Ageng Musalamat jadi mendidih amarahnya, tapi sikapnya tetap tenang. Ketika lawan berusaha menyergapnya dengan satu serangan kilat, tangan Ageng Musalamat kiri kanan menderu ke depan, menghujani muka dan dada Lo Sam Tojing. Ketika pader ini terhuyung-huyung berusaha berdiri sambil memegangi tirai panggung, kaki kanan Ageng Musalamat mendarat di dagunya. Darah mencampur, tubuh Lo Sam Tojing mencelat ke bawah panggung, jatuh di antara orang banyak, tidak berkutik lagi, tidak bernafas lagi. Lo Sam Tojing mati! Lo Sam Tojing mati! Teriak beberapa orang tempat itu menjadi gempar. Beberapa orang anggota kuncir emas yang tahu bahaya secepat kilat ambil langkah 1000 menyelinap di antara orang-orang yang banyak lalu menghilang. Di atas panggung, Ageng Musalamat memandang ke bawah. Tadi sewaktu dia membungkuk dan tidak sempat melihat datangnya serangan 5 ular iblis pencabut nyawa, seseorang di bawah sana berteriak mengingatkannya, "Kanjeng Guru, awas!" Dia kenal suara itu. Dia merasa telah ditolong dan diselamatkan. Pandangan Ageng Musalamat membentur sosok Cagak Guntoro, murid yang telah dihukumnya karena menduga keras dialah yang telah berusaha mencuri keris Kiai seberang 7 langit. Berarti, jangan-jangan aku telah salah menjatuhkan hukuman, kata Ageng Musalamat dalam hati. Kematian Lo Sam Tojing, ketua perkumpulan kuncir emas, menggegerkan daratan Tiongkok kawasan timur. Di pegunungan Kunlun, orang-orang Kunlun Pai mengadakan pesta besar atas kematian orang yang mereka anggap sebagai pengkhianat itu. 5 orang utusan khusus ketua partai datang menemui Kanjeng Sri Ageng Musalamat. Ketika membawa hadiah-hadiah besar dan menyampaikan undangan, ketua partai agar Ageng Musalamat suka berkunjung ke markas mereka. Dengan sangat hati-hati, Ageng Musalamat menolak menerima hadiah itu. Dia hanya berjanji jika ada kesempatan akan menerima undangan dan berkunjung ke pegunungan Kunlun. Namun utusan ketua partai Kunlun memaksa agar Ageng Musalamat mau menerima hadiah itu. Setelah saling bersih tegang, akhirnya Ageng Musalamat mengalah. Namun semua hadiah kemudian disampaikannya pada beberapa panti asuhan, termasuk panti asuhan di Hisin yang diurus oleh Pau Goan Keng, di mana Ki Hok Kui tinggal. Ketika berita tewasnya Lo Sam Tojing sampai ke istana, raja meminta Ageng Musalamat datang kepadanya. Raja menghadiahkan satu daerah subur tak jauh dari Xinyang. Di situ dibangun sebuah belasan bangunan rumah yang dapat didiami oleh Ageng Musalamat dan rombongannya selama mereka suka. Raja juga menawarkan satu jabatan penting bagi Ageng Musalamat, namun dengan halus kedudukan bagus itu ditolaknya. Lama-kelamaan tempat kediaman Ageng Musalamat semakin berkembang luas hingga menjadi satu kota kecil di mana hampir semua penduduknya adalah orang-orang Muslim. Dalam ringko persilatan di daratan Tiongkok, nama Ageng Musalamat menjadi satu nama besar. Maklum saja karena selama ini tidak ada satu orang pandai yang bahkan pihak kerajaan yang mampu mengalahkan atau menangkap Lo Sam Tojing. Ageng Musalamat disejajarkan ketinggian ilmunya dengan tokoh-tokoh Kang Au di daratan Tiongkok pada masalah itu. Kang Au artinya dunia persilatan. Diam-diam, beberapa partai berusaha memperebutkan Ageng Musalamat dengan maksud agar orang sakti ini mengajarkan kepandaiannya kepada mereka. Namun Ageng Musalamat lebih suka memilih diam di tempat yang telah diberikan oleh raja padanya. Di sini dia membuka satu perguruan silat yang jumlah muridnya selalu bertambah. Ki Hok Kui termasuk salah seorang murid yang paling disukai dan dipercaya Kanjeng Sri Ageng Musalamat. Anak yang cerdik ini bukan saja menimba ilmu silat dari gurunya itu, tapi juga tekun mempelajari bahasa dan tulisan Jawa. Sampai 2
2 tahun di muka jabatan Kepala Bala Tentara Daerah Timur yang ditinggal Jenderal Chia masih tetap lowong. Untuk sementara jabatan ini dirangkap oleh Jenderal Suma Tiangbun. Namun entah dari mana asalnya tersirap kabar bahwa Raja akan mengangkat Ageng Musalamat menduduki jabatan Kepala Bala Tentara Daerah Timur itu. Tanpa melakukan penyelidikan benar atau tidaknya berita itu, Jenderal Suma terlanjur merasa tidak suka terhadap Kanjeng Sri Ageng Musalamat karena menganggap orang ini merampas kedudukan yang rangkap yang sebenarnya ingin dipertahankannya. Rasa tidak sukanya itu ditebar demikian rupa hingga satu demi satu dia berhasil mengumpulkan orang-orang penting bergabung dengan dia untuk tidak menyukai Ageng Musalamat yang bagaimanapun juga adalah orang asing. Tindakan Jenderal Suma tidak sampai di situ saja. Dia berkali-kali menghadap Raja untuk memberi laporan yang memburukkan nama Ageng Musalamat. Ageng Musalamat sendiri bukan tidak tahu kalau banyak orang-orang tertentu tidak suka padanya, namun dia tidak ambil peduli. Sikapnya pada orang-orang yang membencinya itu biasa-biasa saja. Dia lebih memperhatikan pengembangan kota kecil yang melebar hingga berdampingan dengan Xinyang. Akhirnya keseluruhan kota dijadikan satu dan diberi nama Xinyang. Setelah bertahun-tahun tinggal di Xinyang, rasa betah perlahan-lahan mengikis rasa rindu terhadap tanah Jawa. Bahkan akhirnya Ageng Musalamat nikah dengan seorang penduduk seasli seagama. Perbuatannya ini diikuti pula oleh hampir semua anak buahnya. Akibatnya, Xinyang semakin berkembang dan tak dapat lagi dikatakan kota kecil. Sebagian penduduknya hidup dari bertani dan sebagian lainnya mencoba berdagang. Namun kota Xinyang menjadi harum seharum nama Kanjeng Ageng Sri Ageng Musalamat. Jumlah pengikut dan anak murid Kanjeng Ageng Sri Musalamat bukan saja hanya ratusan, tapi sampai ribu-ribuan. Cagak Guntoro yang telah dibebaskan dari hukuman sejak 15 tahun lalu hidup berbahagia dengan seorang istri dan 2 anak. Mending Sura menempuh jalan berbeda. Sampai saat itu dia tidak kawin dan sering mengelana sampai berbulan-bulan untuk mengembangkan ilmu silat pada penduduk setempat. Ratusan keluarga besar Ageng Musalamat hidup rukun di Xinyang membentuk satu kekuatan besar yang lambat laun membuat para penjahat tinggi di kota raja merasa kurang enak. Ketidakenakan itu disulut pula oleh Jenderal Suma Tiangbun. Tidak terasa, telah 20 tahun Ageng Musalamat bermukim di Tiongkok. Selama berumah tangga sayangnya dia tidak dikaruniai anak. Karena itu rasa kasih sayangnya banyak tercurah pada murid terpandainya yakni Ki Hokui. Boleh dikatakan selama 20 tahun Ki Hokui tidak menyia-nyiakan kesempatan. Pada saat dia berusia 30, hampir seluruh ilmu kepandaian Ageng Musalamat berhasil diserapnya. Bahasa Jawanya pun tak kalah medok dengan orang-orang yang datang dari tanah Jawa itu. Keberadaan Ageng Musalamat yang tumbuh menjadi satu kekuatan besar rupanya tak lepas dari perhatian raja. Suatu hari dia dipanggil ke istana. Ternyata satu pertemuan penting yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi termasuk Jenderal Suma telah diatur. Dalam pertemuan raja mengumumkan bahwa Kanjeng Sri Ageng Musalamat diangkat menjadi Tikuan berkedudukan di Xinyang dengan daerah kekuasaannya tak terkira luasnya. Sekali ini Ageng Musalamat merasa sungkan untuk menolak keputusan raja itu. Tikuan artinya jabatan sederajat bupati. Kalau raja merasa gembira mendapat Ageng Musalamat menerima jabatan yang diberikannya, tidak begitu dengan orang-orang yang tidak menyukainya. Di bawah pimpinan Jenderal Suma yang pernah diselamatkan nyawanya oleh Ageng Musalamat, maka disusunlah satu fitnah besar untuk menjatuhkan Tikuan baru itu. Heran, kata Jenderal Suma pada kawan-kawannya. Ilmu pemikat apa yang dipakai orang Jawa itu? Aku sudah berkali-kali memberitahu raja dan perbuatan-perbuatannya yang buruk dan berbahaya. Malah raja mengangkatnya menjadi Tikuan. Seorang perempuan tinggi semampai berpakaian bagus dan berdanda mencolok memegang bahu Jenderal Suma. Dia adalah salah seorang tokoh silat istana yang berhasil ditarik Jenderal Suma Tiangbun ke dalam kelompoknya. Untuk menjatuhkan batu karang, ombak besar tak boleh putus asa. Jika dia tidak bisa dijatuhkan dengan jalan halus, jalan kasar bisa kita pergunakan. Bukankah bekas anak buah Losan Tojim di lembah Pekun yang ribuan banyaknya itu bersumpah untuk membalas dendam kematian ketua mereka? Lagi pula, aku ada satu rencana besar yang bisa kita jalankan. Selain itu, bukankah kita bisa memperalat orang Jawa anak murid si Kanjeng yang satu itu untuk memberikan lebih banyak keterangan tentang ilmu-ilmu yang dimiliki Ageng Musalamat? Apa rencana besar yang kau katakan itu, Lo Bin Nio? Perempuan separuh bayi itu tersenyum dan kedipkan matanya dengan genik. Jika kau ingin tahu, bukan di sini tempatnya, jawab Lo Binio sambil memandang pada orang-orang yang ada di situ. Mendengar ucapan Lo Binio, semua orang yang ada di situ menjadi maklum. Satu persatu mereka meninggalkan tempat itu. Ikuti aku, kata Lo Binio sambil menggoyangkan pinggulnya yang besar. Perempuan ini adalah seorang tokoh silat istana yang sejak masih gadis secara diam-diam telah menjadi kekasih gelap Jenderal Suma. Lo Binio membawa lelaki itu ke dalam sebuah kamar. Begitu pintu dikuncinya, langsung dia memeluk Jenderal Suma dengan penuh nafsu seraya berbisik dengan mata berkilat-kilat. Sudah berapa lama kita tidak berkasih-kasihan, Suma Tiangbun? Hampir 2 minggu. Maafkan aku, Bunyo. Urusanku banyak sekali akhir-akhir ini. Sekarang lupakan semua urusan itu. Darahku sudah panas, Puma. Cepat buka bajuku dan aku akan membuka bajumu. Lalu jari-jari tangan Lo Biono bergerak. Dia membuka pakaian Jenderal Suma secara wajar, tapi merobeknya. Bukan membuka pakaian Jenderal Suma secara wajar, tapi merobeknya dengan penuh nafsu. Justru hal ini yang disukai sang jenderal. Perempuan itu bisa memuaskannya dengan hubungan badan yang aneh-aneh, sementara istrinya yang gemuk di rumah hanya merupakan sosok dingin sedingin salju di puncak Taishan.
Salah satu tantangan dalam hidup manusia adalah kemampuannya untuk bertahan terhadap godaan. Sejak Adam tergoda oleh setan hingga memakan buah larangan lalu bersama Hawa diusir dari Taman Firdaus. Sejak itu pula setan senantiasa membayangi manusia, menggoda agar selalu melakukan kesesatan. Hal ini yang terjadi dengan diri Kanjeng Ageng Sri Ageng Musalamat. Selama 20 tahun dia sanggup bertahan terhadap hasutan setan yang selalu mendorongnya agar membuka halaman kelima kitab putih wasiat dewa yang selalu dibawanya kemana-mana. Malam itu entah mengapa sewaktu hasutan setan mengantunya, dia tidak bisa berdaya melawan. Semakin dilawan, semakin keras dorongan untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada dari halaman kelima dari halaman berikut kitab sakti itu. Dalam keadaan bimbang, akhirnya Ageng Musalamat naik ke atas loteng rumah di mana dia terletakkan sebuah ruangan di mana tempat dia bersembunyi diri. Di balik jubah putihnya dikeluarkannya kitab putih wasiat dewa. Dadanya berdebat keras, tangannya gemetar, tengkuknya mendadak merasa dingin. Kitab yang hendak dibukanya ditutup kembali. Pada saat itulah setan yang menghasut melalui suara hatinya. Kanjeng Sri Ageng Musalamat, apa yang kau khawatirkan? Kau tidak disuruh menerangi lautan api atau mendaki gunung batu membara. Apa susahnya membalik halaman kitab itu? Jangan mau dibodohi Datuk Rau Basolwang Ame. Dia tidak ingin kau menjadi penguasa dunia persilatan. Itu sebabnya dia melarangmu. Tapi sekarang kau berada jauh dari tanah Jawa itu. Mana mungkin dia mengetahui? Sekali kau membuka halaman kelima kitab sakti itu, dunia persilatan berada di tanganmu. Raja Tiongkok kelak akan memberikan jabatan yang lebih tinggi bagimu. Ageng Musalamat menggigit bibirnya sendiri. Berkali-kali dia menarik nafas dalam. Akhirnya keputusan bulat. Tangan kanannya walaupun masih bergemetar bergerak membuka halaman kelima kitab putih wasiat dewa. Begitu halaman kelima kitab putih wasiat dewa terbuka, terpengertanglah sepasang wajah Kanjeng Sri Ageng Musalamat. Ternyata halaman itu kosong. Tidak ada gambar, tidak ada tulisan. Di balik halaman-halaman berikutnya sama-sama kosong. Orang menipuku, kata Ageng Musalamat terperangah. Datuk Rau Basolwang Ame mendustaiku. Halaman kelima dan halamannya ternyata tidak ada apa-apanya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tiupan seruling dari kejauhan. Suara yang mengalung lembut berhibah-hibah lalu menderulah suara auman binatang. Ageng Musalamat tercekak. Parasnya berubah menjadi pucat pasi. Datuk Rau, desisnya. Baru saja dia menyebut nama itu, di hadapannya muncul dua kepulan asap putih yang dengan cepat berubah membentuk sosok tubuh. Datuk Rau Basolwang Ame dan temannya harimau putih bernama Datuk Rau Babata Ijo. Datuk Rau menatap dengan pandangan rawan pada Ageng Musalamat. Sadar bahwa dia telah melanggar pantangan, Ageng Musalamat jatuhkan diri hendak merangkul kaki Datuk Rau, tapi orang tua itu mundur 2 langkah hingga dia menangkap angin. Sayang sekali. Kanjeng Sri Ageng Musalamat, pada saat-saat terakhir imanmu runtuh. Padahal kau telah mengulang berpuluh kali membaca sabda 8 dewa yang ke-8. Imanmu tidak sekokoh batu. Kau juga telah puluhan kali membaca sabda dewa ketiga. Di dalam tubuh manusia ada api. Mengapa manusia tidak berpikir mencari manfaat daripada kualat? Maafkan diriku, Datuk. Aku mengaku bersalah, mengaku berdosa. Aku telah melakukan apa yang bisa menebus dosa kesalahanku, kata Ageng Musalamat setengah meratap. Mengapa kau tergoda melanggar pantangan, Ageng Musalamat? Aku terhasut setan, Datuk. Aku mohon maafmu. Lagi pula ketika halaman kelima kitab wasiat dewa kubuka, tidak ada apa-apanya. Halaman itu kosong. Datuk Rau tersenyum. Matamu tidak seperti mata malaikat. Matamu nyalang tapi penglihatanmu dihilangkan oleh Yang Maha Kuasa hingga kau hanya mampu melihat halaman kosong. Tenggorokan Ageng Musalamat turun naik. Mata membeliak dan wajahnya seputih kain kafan. Aku mohon ampun, Datuk. Tolong diriku. Kesalahan telah kubuat, larangan telah kulanggar. Penyesalan tak ada gunanya, Ageng Musalamat. Aku tidak tahu nasib apa yang akan menimpamu. Aku hanya ada 2 pesan terakhir. Pertama, berhati-hatilah. Kedua, jangan lupa amanat agar kau menyerahkan kitab wasiat dewa pada orang yang paling kau percaya. Datuk Rau angkat suling emasnya lalu meniup. Suara suling itu seperti tadi mengalun lembut berhibah-hibah. Datuk Rau Babata Ijo membuka mulut keluarkan seruan auman. Bersamaan dengan sirnanya, suara auman lenyap pula lah sosok asap 2 makhluk itu. Sepanjang malam Kanjeng Sri Ageng Musalamat tak bisa membicingkan mata. Menjelang pagi ketika sepasang matanya hendak terpicing, tiba-tiba di luar terdengar derap kaki kuda. Menyusul suara pintu digedor. Beberapa orang yang bertugas sebagai pengawal di gedung Tikuan ikut menghambur ke pintu depan. Tikuan, Kanjeng Musalamat, bangun, buka pintu. Ageng Musalamat terduduk di atas ranjang, telinganya dipasang kembali khawatir kalau tadi ia mendengar suara dalam mimpi. Tikuan Musalamat, buka pintu, cepat. Suara itu Ki Hokwi. Ada apa pagi-pagi buta begini menggedor pintu? Setauku dia berada di timur. Kanjeng Si Ageng Musalamat yang jadi tikuan di Hansian itu cepat-cepat turun ke bawah. Begitu pintu dibukanya, masuklah muridnya Ki Hokwi bersama Cagak Guntoro dan beberapa orang pengawal. Ada apa, Hokwi? Mukamu pucat, napasmu sesak. Ageng Musalamat berpaling pada Cagak Guntoro. Muridnya yang satu ini juga sama dengan keadaannya dengan Ki Hokwi. Lekas tinggalkan kota ini, Tikuan. Seluruh penduduk harus diberitahu agar segera mengungsi, kata Ki Hokwi yang kini telah menjadi laki gagah berusia 30 tahun dan telah mewarisi hampir seluruh ilmu silat dan kesaktian Ageng Musalamat kecuali ilmu silat harimau dewa. Tinggalkan kota, mengungsi. Kalian ini tidak habis minum-minum dan mabok.
ujar Ageng Selamat. Demi Tuhan Kanjeng, katakan ada apa? Ageng Selamat membentak. Pasukan kerajaan ribuan jumlahnya. Mereka hendak menyerbu ke sini. Mereka hendak membunuh kita semua. Sin yang hendak dimusnahkan sama rata dengan tanah. Paras Ageng Selamat jadi berubah. Bicara yang benar Ki Hokwi, jangan terburu-buru. Ki Hokwi atur jalan nafasnya lalu menuturkan, Raja menerima laporan dari Jenderal Sima Tiangbun bahwa Kanjian berserikat dengan orang-orang Mongol untuk menjatuhkan tahta Raja Tiongkok. Ada yang melihat Jenderal Suma membaca sepucuk surat rampasan yang katanya adalah Raja Mongol yang ditunjukkan pada Kanjian. Isinya rencana penyusunan kekuatan serta siasat penyerbuan kota raja. Fitnah, teriak Ageng Selamat dengan kedua tangan di kepal. Kanjian tahu Jenderal Suma sudah lama tidak menyukai Kanjian. Dia memang memfitnah. Celakanya, raja begitu saja mempercayainya. Sebelum matahari terbit, bala tentara kerajaan terdiri dari 6 gelombang masing-masing berjumlah 2.000 orang akan sampai di sini. Asal lagi ada yang waktu, harap Kanjeng mencari jalan selamat. Ageng Selamat gelengkan kepala. Bahaya sebesar apapun akan datang, aku tidak akan pergi. Kau dan Cagak Guntoro lekas beritahu penduduk dan usikan mereka. Aku tetap di sini. Aku akan menghadapi Jenderal Culas itu. Tetapi Kanjeng, Jenderal Suma tidak sendirian. Dia membawa 6 tokoh silat istana. 2 orang tokoh silat golongan hitam dan kekasihnya yaitu Lo Bienno yang dikenal dengan julukan Cui Hun Huimo, iblis terbang pencabut nyawa. Dan ada yang melihat mending Sura bersama Jenderal Suma. Terkejutlah Ageng Selamat. Dia sudah lama mendengar hubungan gelap Jenderal Suma dengan Lo Bienho. Perempuan satu ini kabarnya memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan merupakan tokoh silat nomor 1 dalam barisan tokoh silat istana. Lain dari itu, dia tidak menduga kalau Munding Sura, murid yang dulu begitu dipercaya ternyata adalah seorang pengkhianat. 1000 Jenderal Suma boleh datang, 1000 tokoh silat istana boleh muncul di hadapanku, dan 1000 Lo Bienho boleh unjukkan diri di sini. Tapi aku tidak akan melarikan diri. Aku tidak akan meninggalkan Xin Yang. Dari balik pakaiannya Ageng Selamat keluarkan kitab putih wasiat dewa, lalu menyerahkannya pada Ki Hokwi. Ternyata muridnya inilah orang yang paling dipercayanya. Hokwi, selamatkan kitab ini dan segera tinggalkan tempat ini. Kanjeng, seru Ki Hokwi, saya tidak akan pergi. Saya siap bertempur dengan Kanjeng. Jangan berani menghantang Hokwi. Saya ingin mati bersama Kanjeng. Teringat Ki Hokwi, plak. Satu tamparan melayang di pipi Ki Hokwi. Tamparan yang dilancarkan penuh kemarahan itu sanggup meremukkan tulang rahan manusia. Tapi jangankan cedera, bergeming sedikit pun tidak. Inilah kehebatan Ki Hokwi hingga dia dijuluki Tiat Tau Huo atau harimau kepala besi. Ki Hokwi, ini perintah. Kalau kau tidak ingin melaksanakan, kubunuh kau saat ini juga, teriak Ageng Selamat. Ki Hokwi mundur 2 langkah. Ageng Selamat maju mendatangi dan dengan cepat memasukkan kitab wasiat dewa ke dalam saku baju. Memasukkan kitab wasiat dewa dalam baju muridnya itu. Kitab itu lebih berharga dari nyawaku. Kau harus menyelamatkan Hokwi. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara menderu seperti air bah mendatangi, menyusul suara tiupan trompet. Para si Hokwi berubah. Astaga, saya tidak menyangka bala tentara kerajaan datang secepat ini. Lekas pergi dari sini Ki Hokwi, bentak Ageng Selamat. Dia berpaling pada Cagak Guntoro dan berkata, bangunkan istri dan para nelayan, ungsikan mereka ke tempat aman, sejauh mungkin dari Xin Yang. Ketika Ageng Selamat melihat Ki Hokwi masih berdiri di tempat itu, dia pun berteriak marah. Kau tunggu apa lagi? Dengan muka pucat dan berusaha menahan titiknya air mata, Ki Hokwi melangkah mundur ke pintu. Sebelum berkelebat dia berkata, Kanjeng guruku tercinta, saya berdoa untuk keselamatanmu. 15 perahu kecil itu berapung-apung dipermainkan ombak. Di dalamnya terbujur satu sosok tubuh hanya ikut kulit pembalut tulang, mengenakan pakaian yang nyaris hancur. Kulitnya yang tadi putih kini kelihatan merah kehitaman karena disengat sinar matahari. 2 mata yang terpejam perlahan terbuka. Dia berusaha mengangkat bahunya dari lantai perahu yang mulai dilapukan hanya menunggu hancur. Orang ini bukan lagi adalah Ki Hokwi, murid terpandai dan paling dipercaya Ageng Selamat. Setelah mengetahui bahwa bala tentara kerajaan secara ganas benar-benar menghancurkan Xin Yang dan membantai setiap orang yang mereka temui di kota itu, termasuk gurunya, Ki Hokwi lalu menyelamatkan diri ke timur. Kalau bukan mengingat amanat sang guru, dia sudah bertekad bulat untuk mati bersama di Xin Yang. Kini dia mendapat beban berat untuk menyelamatkan kitab putih wasiat dewa. Dia sudah selamat, tapi kitab itu hendak diapakannya. Kalau dibawa akan dibawa kemana? Kalau diserahkan akan diserahkan kepada siapa? Seperti mendapatkan satu kekuatan gaib, Ki Hokwi walau berada dalam keadaan sangat lemah duduk di lantai perahu. 2 matanya yang cekung menatap tak berkedip. Pulau, desisnya. Digosoknya kedua matanya dengan rasa tidak percaya. Betulkah yang dilihatnya dari kejauhan itu adalah sebuah pulau? Kalau pulau, mengapa keseluruhannya berwarna merah? Tiba-tiba dia mendengar satu suara seperti berdesir di belakangnya. Perlahan kepalanya dipalingkan. Pucatlah paras cekung Ki Hokwi. Astaga, bagaimana mungkin mereka bisa mengejarku sampai di sini? Ratusan tombak di belakang perahu kecil Ki Hokwi kelihatan sebuah kapal layar besar. Dari bendera yang berkibar di tiang utama jelas kapal itu adalah kapal kerajaan Tiongkok. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Setelah bala tentara kerajaan menghancurkan Xin Yang dan membantai semua orang yang mereka temui di kota itu, Ki Hokwi ternyata melarikan diri dan dia memilih arah timur yang lebih banyak diketahui seluk-beluknya. Sewaktu Ki Hokwi sampai di Nancang, Jenderal Suma mengetahui dan Munding Sura bahwa
Ki Hok Kui diduga masih hidup. Selain itu, sewaktu tempat kediaman dan mayat Ageng Musalamat diperiksa, kitab putih wasiat dewa tidak ditemukan Munding Sura, yaitu kitab itu telah diserahkan oleh Ageng Musalamat kepada Ki Hok Kui untuk diselamatkan. Jenderal Suma memutuskan untuk mencari Hok Kui yang saat itu dikabarkan melarikan diri menuju kota pelabuhan Sechou. Tujuan sang jenderal bukan saja untuk mengikis habis semua anak murid Ageng Musalamat, tapi juga untuk mendapatkan kitab putih wasiat dewa. Maka pengejaran pun diteruskan sampai ke Sechou. Di sini diketahui bahwa Ki Hok Kui telah membeli sebuah perahu kecil dan melalui tanpa diketahui kemana tujuannya. Namun Munding Sura mempunyai dugaan dan hal ini diberitahukannya pada Jenderal Suma Tiangbun. Menurut pendapatnya, besar kemungkinan Ki Hok Kui melarikan diri menuju tanah Jawa. Perburuan di laut pun dilakukan. Namun karena nahkoda kapal pengejar tidak begitu memahami kawasan laut selatan, 1 bulan kemudian baru berhasil mengejar perahu Ki Hok Kui. Ki Hok Kui sendiri yang buta pelayaran ternyata bukan menuju pantai utara Pulau Jawa, tapi tersesat ke pantai selatan. Di kawasan inilah Jenderal Suma berhasil mengejarnya dari atas layar kapal. 5 buah perahu diturunkan. Masing-masing perahu berisi 3 penumpang. Perahu terdepan ditumpangi Jenderal Suma bersama murid Munding Sura dan seorang tokoh silat istana. Perahu kedua yang meluncur di samping perahu sang jenderal ditumpangi Lo Bin Nio alias Cui Huimo alias Cui Hun Huimo, iblis terbang pencabut nyawa, didampingi 2 orang tokoh silat golongan hitam. 3 perahu lainnya masing-masing berisi seorang perwira tinggi kerajaan dan 2 tokoh silat. Dalam waktu singkat perahu kecil Ki Hok Kui segera terkejar. 5 perahu besar mengurungnya. 15 orang berkepandaian tinggi langsung menyerang. Ada dengan tangan kosong dan ada pula dengan senjata. Malah beberapa orang sengaja melepaskan senjata rahasia secara licik. Iblis terbang pencabut nyawa sesuai dengan gelarnya dan memiliki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang lihai, melancarkan serangan laksana terbang, berkelebat kian kemari sambil kiblatkan sebelah golok panjang. Walaupun memiliki ilmu tinggi hingga dijuluki harimau kepala besi, namun jika menghadapi 15 lawan yang hebat, tak mungkin Ki Hok Kui untuk menyelamatkan diri. Apalagi karena saat itu sangat lemah pula. Jenderal Suma berulang kali berteriak agar Ki Hok Kui menyerahkan kitab putih wasiat dewa yang sudah sempat tersembul di balik dada bajunya, tapi Ki Hok Kui pantang menyerah. Lo Bion Niao, teriak Jenderal Suma yang sudah tidak sabar. Buru bangsat itu, rampas kitab putih di dadanya. Dengan senang hati kekasihku, jawab iblis terbang pencabut nyawa. Tapi biar ku pesiangi dulu tubuhnya. Habis berkata begitu, perempuan ini melesat ke atas perahu Hok Kui. Goloknya membuat putaran 4 kali berturut-turut. Trasas. Jeritan setinggi langit menggelegar dari mulut Ki Hok Kui. Golok Lo Bin Nio ternyata telah membabat buntung 2 tangan di bagian bahu dan sepasang kakinya di pangkal paha. Darah membanjiri lantai perahu. Iblis terbang pencabut nyawa tertawa panjang. Ketika dia hendak merampas kitab putih wasiat dewa di balik baju Hok Kui, murid Ageng Musalamat ini berlaku nekat. Dengan sisa tenaga yang ada, tanpa kaki dia gulingkan diri ke tubuh mencebur ke dalam air laut. Munding Sura, lekas turun. Munding Sura, lekas terjun. Kejar dan ambil kitab di balik bajunya, teriak Jenderal Suma. Tidak berpikir panjang lagi, si pengkhianat ini segera melompat masuk ke dalam laut. Justru pada saat itulah seekor ikan hiu ganas meluncur mendatangi. Di atas 5 perahu 14 penumpang hanya bisa tercekat ketika melihat air laut mendadak berwarna merah. Jenderal Suma memandang berkeliling lalu berteriak keras. 13 orang lainnya sama tersentak kaget. Ternyata di sekitar perahu mereka belasan ikan hiu muncul berkeliaran kembali ke kapal. Kembali ke kapal, teriak Jenderal Suma Tiangbun. 4 perahu cepat dikayu kembali ke kapal. Malang bagi perahu yang ditumpangi Jenderal Suma. 2 ekor ikan hiu itu mencabrak dan besar. 2 ikan hiu besar menabrak perahunya hingga terbalik. Tubuhnya dan tubuh tokoh silat yang terbalik dari atas perahu segera disambar belasan ikan hiu. Lo Bian Niao sang kekasih gelap memeluk laksana kemasukan setan. Kalau tidak dipegangi, dia pasti akan lompat turun ke laut menyusul Suma Tiangbun. Di atas batu miring, sosok tubuh pendekar Rosa II tidak bergerak. Tubuhnya, sekujur badannya dibungkus hawa aneh sedingin es. Sepasang matanya nyalang tapi dia tak dapat melihat apa-apa. Tiba-tiba, sekujur tubuh murid Eyang Sinto Gandeng itu mengeluarkan cahaya terang benderang. Lalu sekali lagi terdengar suara dari kepala pendekar Rosa II melesat keluar sebuah benda bersinar terang. Benda ini melayang ke udara dengan kecepatan luar biasa dan akhirnya lenyap di telan langit malam. Bersamaan dengan itu, tubuh kaku Wiro Sableng tidak tampak menggeliat lalu bergerak duduk. Dia memandang celingak-celinguk terheran-heran. Kepalanya dipegang berulang kali. Akhirnya murid Sinto Gandeng ini garu-garu kepalanya. Aneh. Barusan tadi aku bermimpi atau bagaimana? Aku melihat seorang bernama Kanjeng Sri Ageng Musalamat. Aku melihat kitab putih wasiat dewa. Lalu ada seorang jenderal Cina melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan perdana menor bergelar Cui Bin Cui. Setan. Tak tahu aku menyebutnya dengan bahasa Cina.
Wiro kembali garuk-garuk kepala. Ki Hokui, lelaki Cina yang dibuntungi tangan dan kakinya itu. Dia yang terakhir sekali melihat memiliki kitab putih wasiat dewa. Tapi dia kecebur masuk ke dalam laut. Wiro garuk-garuk kepala lagi dan kembali memandang berkeliling. Lalu dia ingat pada 8 sabda dewa dan bicara seorang diri. 8 sabda dewa. Tanah, air, api, udara, bulan, kayu, batu. Astaga! Mengapa aku bisa mengingatnya? Baru saja Wiro berkata begitu, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara orang menyanyi. Laut selatan tak pernah terang, gelombang selalu datang menantang ribuan pagi, ribuan petang. Tubuh lapuk ini menunggu kedatangan, yang menunggu tua renta malang, yang ditunggu budak malang. Apakah saat ini petunjuk yang kuasa turun menjelang? Mungkinkah ini akhir penantian dan permulaan dari suatu harapan? Hanya kepada yang kuasa tertambat seluruh harapan, agar tubuh tua ini bebas menempuh jalan abadi menghadap Sang Pencipta. Tempat aneh, nyanyian aneh, orangnya pasti aneh, kata Wiro pula sambil garuk-garuk kepala. Dia turun dari batu miring itu dan melangkah ke arah mana datangnya suara nyanyian tadi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.